Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini habis jogging setelah antar anak sekolah. Ini persiapan sarapan ya. Sarapannya kue basah, ada kue lumpur, ada ketan. Ya ini karena habis olahraga ya, kita bahas olahraga yang lagi viral ya, yaitu pertandingan Piala AFF Indonesia melawan Vietnam yang hasilnya adalah 0-0 ya. Ini biasanya saya nonton kalau ada Indonesia Vietnam itu ada adik-adik santri Vietnam ya, saudara-saudara istri saya ini ke rumah nonton bareng, saya dikeroyok supporter Vietnam semua yang ke rumah. Ada 5 orang santri Vietnam di Batu sekarang, dulu malah 13 orang ya. Jadi ya nanti kita buat status tentang sepak bola Vietnam ya, yang memang sedang maju-majunya dengan ditangani oleh pelatih Korea Selatan Pak Hang-seo ya. Jadi bangunan timnas Vietnam itu sudah lama. Jadi sebagian pemainnya itu dari generasi Piala AFF usia 19 2013 waktu Vietnam kalah sama Evan Dimas dan kawan-kawan ya. Itu masih ada beberapa pemain yang kemarin malam masih main ya. Ada Nguyen Chong Pong ya, apa namanya lagi, Van Toan, nah itu yang striker berbahaya di zamannya Evan Dimas dulu. Tapi bangunan berikutnya diisi oleh generasi setelahnya, yaitu yang timnas Vietnam yang berhasil lolos Piala Dunia usia 20 ya, tahun 2017. Itu ada yang di depan itu yang top skornya sekarang yang Nguyen Tian Lin ya kan, kemudian Ha Duc Jin. Nah, jadi memang dibangun dari anak-anak muda itu ya kan, karena ciri khas pemain pelatih Korea kan sekarang kita merasakan fisiknya memang diutamakan ya, karena memang pemain Asia Tenggara fisiknya kita tahu sendiri ya, dibanding Korea, Jepang, Arab kalah, apalagi dibanding Eropa ya kan. Dan tadi malam kita melihat demonstrasi strategi dari Shin Tae-yong yang sangat brilian, mirip ya dengan waktu Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 kan, diserang terus tapi di akhir laga bisa memasukkan 2 gol ya Korea Selatan. Ya, jadi nanti kita buat tersendiri lah tentang timnas Vietnam. Ya, kembali ke timnas Indonesia ya, ini niru Gus Dur ya. Gus Dur kan juga selain kiai pengamat bola juga suka jadi komentator bola. Ya, saya tadi malam nonton dan pertandingannya ya kita tahu sendiri ya, strategi Shin Tae-yong adalah strategi parkir bus ya, karena kita tahu sendiri sekarang Vietnam itu peringkat 98, Indonesia 165 ya kan. Di era pelatih sebelumnya dibantai sama Vietnam terus kan, kalah terus kan di level SEA Games. Dan tim Vietnam ini memang generasi emasnya ya, setelah Piala Dunia U17 kemudian Piala Asia U23 mereka sampai ke final ya, kalah dengan Uzbekistan. Lalu di Asian Games Jakarta 2018 mereka juara 4. Lalu yang terakhir ini ya, Piala Asia Senior itu mereka juga semifinal. Yang terakhir ini kan masuk ya putaran terakhir ya, pra Piala Dunia ya, 12 besar tim Asia ya, meskipun masih belum mampu ya bersaing dengan para raksasa Asia ya seperti Jepang, Arab Saudi, Oman dan lain-lain. Kalah terus. Tapi yang kita soroti timnas Indonesia sekarang perkembangannya sangat bagus. Ya dulu kan sering kalah ya, karena memang liganya kita kan liga kungfu ya, banyak perkelahian, tendangan ya kan, sehingga banyak pemain yang dihukum seumur hidup berapa belas tahun karena berkelahi ya, memukul wasit, memukul pemain. Jadi Shin Tae-yong saja mengeluh passing pemain Indonesia itu sangat buruk ya. Fisiknya itu selevel pemain SMA di Korea Selatan, bayangkan, selevel pemain SMA di Korea Selatan ya. Tapi dengan waktu yang tersedia sedikit, di tengah pandemi lagi, tidak banyak pertandingan internasional yang kompetitif ya. Pertandingannya kan cuma yang ditangani Shin Tae-yong kan sisa Piala Dunia itu lawan Thailand draw, lawan Vietnam, lawan Malaysia, Uni Emirat Arab kalah ya kan, lalu menang 2 kali ya lawan Taiwan ya kan.
baru masuk ke Piala AFF ini ya, 2 kali menang, sekali imbang ya. Yang membedakan fisiknya kan, bisa main 90 menit. Kita lihat waktu di tangan pelatih sebelumnya, kedodoran fisiknya itu. Biasanya bagus babak pertama, awal babak kedua masih bagus, ya terakhirnya dihabisi oleh lawan biasa. Nah, di laga kemarin itu kan tidak fight 90 menit ya. Bahkan yang terlihat ngos-ngosan itu kan pemain Vietnam. Pemain Indonesia santai, masih bercanda setelah pertandingan. Pemain Vietnam yang stres. Kita lihat dari lini per lini ya. Awalnya kan penjaga gawangnya Persebaya yang mau dipasang ya, si Hernando. Tapi karena last minute cedera, dia diganti oleh Nadio yang sedang on fire juga ya, enggak kebobolan berapa pertandingan di Bali United. Lalu kemudian di belakang itu ada 3 back yang dipasang, 3 yaitu Rizky Ridho Persebaya, Fakhrudin Madura United, dan Alfreanda Dewangga ya, PSIS Semarang ya. Di kiri ada ya, kanan tetap ya Asnawi dan ya back PSIS ini yang jadi anak emasnya Sintayong, dan terbukti ini yang paling bagus kan lini belakang ya. Fakhrudin dan yang terutama Rizky Ridho ini kan banyak melakukan tackling bersih ya, sapuan bersih ya, sundulan bersih ya. Ya, meskipun tidak mencetak gol, tapi ya kemampuan fisik dan tim ini yang penting ya. Vietnam itu tidak dibangun 1-2 tahun, sudah dari 2013 kan bangunan awalnya, dilengkapi dengan generasi ya, yang 2017 Piala Dunia U20 ya kan. Dan di Vietnam itu rutin ada pertandingan internasional. Sebelum pandemi awal tahun itu selalu rutin ya, timnas Vietnam itu mengundang 3 negara ya, biasanya ya silang gitu, 2 kali pertandingan final itu yang menang Vietnam, terakhir ya lawan siapa, biasanya ngundang yang kelas berat ya, Korut ya, ini karena sesama komunis ya, Korut, Korsel, kadang Thailand. Jadi mereka terbiasa melawan tim-tim kelas di atasnya, sehingga standar teamworknya naik, standar kualitas fisik, tekniknya naik, dan terbukti kan prestasinya ya dalam 3-4 tahun terakhir sangat luar biasa ya. Tapi ya timnas Indonesia sedang berproses itu, permainannya sudah menunjukkan ciri khas Koreanya sudah ada ya kan, teamwork, tidak ada bintang, semua bekerja keras, semua ikut sistem yang dibangun Sintayong ya kan. Meskipun ya tentu ada catatan ya, lini pertahanan kita kan termasuk yang mudah dibobol bahkan oleh tim lemah ya, seperti Kamboja dan Laos. Ya sebenarnya Elkan Bagot ini yang bisa jadi solusi, tapi ya ada aturan di Singapura kan, dia harus dikarantina karena yang satu pesawat dengannya ada yang kena Omikron ya, Covid. Ya ala kulihal ya, ini generasi baru ya, yang punya caps timnas itu hanya beberapa yang jadi starter, lainnya tuh capsnya sangat sedikit, 4-5, bandingkan dengan pemain Vietnam yang masih muda aja capsnya sudah puluhan ya kan, karena memang rutin bertanding begitu. Dan harapannya ya tim ini rutin bertanding. Setelah Piala AFF nanti ada pra Piala Asia, ada uji coba internasional bulan Januari, itu yang harus dimanfaatkan. Ini sudah progresnya bagus, jangan dipecat lagi ya, dipertahankanlah sampai Piala Dunia, pra Piala Dunia mendatang, sehingga usia pemain ini ya, semacam Rizky Ridho itu kan masih 21 ya kan. Siapa lagi itu, Asnawi juga seumuran, kemudian Witan itu masih belum 20 ya, masih 20 ya kan? Si Ezra Walian juga masih 24. Nah, tim ini akan lebih solid ketika dilengkapi pemain keturunan dari Belanda ya, terutama yang banyak memang keturunan Indonesia. Ada back ya, tangguh ya, ada Mes Hilger dari FC Twente, Jordan Amat ya, yang mantan pemain Swansea City ya, Liga Inggris ya kan. Lalu ada lagi Kevin Dix yang pernah main di Fiorentina. Ini lini tengah dan belakang akan semakin solid dengan kehadiran para pemain keturunan itu ya. Tentu yang perlu ditambah ya lini serang ya, karena ya terus terang ya postur pemain kita kan kecil kayak Irfan Jaya itu 165 cm itu sulit bersaing ya.
Kalau 1-2 nggak apa-apa kan banyak ya, si Witan Sulaiman juga 168. Jadi butuh memang pemain-pemain raksasa ya, pemain-pemain tinggi yang internasional ya, rata-rata ya 180 gitu kan. Tidak ada masalah, banyak ya pemain seperti itu, cuma yang kualitasnya harus bagus tentu saja. Ya ini analisa saya ya, nanti saya pengen menganalisa sepak bola Vietnam kenapa bisa maju ya, karena ya kebetulan istri saya orang Vietnam ya, banyak juga adik-adik santri Vietnam ini penggemar bola semuanya. Waktu saya di Vietnam itu kalau ada bola ya hampir mirip di sini ya, kalau klub-klub tradisional kayak Persebaya, Arema, Persib main kayak gitu. Pokoknya pawai keliling seharian itu, semalaman ya. Ya walau alam sob, saya mau mempersiapkan materi yang serius lagi, ini intermezzo saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.